Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, terpujilah nama-Mu untuk kasih setia-Mu yang memberikan kami kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi ini Tuhan, kami dapat bersyukur kepada-Mu oleh karena nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sebelum kami melangkah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat memasuki bulan yang baru, bulan April yang penuh dengan semangat yang baru. Jumat 1 April 2022, pada pagi ini Tuhan memperdengarkan firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal 146 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerap kali orang-orang buta, orang-orang tuli, orang-orang pincang, orang-orang miskin dipinggirkan, disingkirkan dari kehidupan. Baik itu pada waktu firman Tuhan ini diperdengarkan di waktu yang lampau. Hingga pada waktu ini pun orang-orang yang sedemikian seringkali merasa tidak dianggap, seringkali tidak diperhitungkan dalam segala segi kehidupan. Tetapi melalui renungan kita pada hari ini, firman Tuhan berkata, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Yang ketiga, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Bapak, Ibu, Saudara, ketika orang, bahkan kita pun merupakan bagian dari orang-orang tersebut, tidak memperhitungkan orang-orang yang seperti yang Tuhan sebutkan orang-orang buta. Kita ibaratkan itu adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam ketidakdapat melihat terang yang dari Allah. Orang-orang yang tidak mampu sama dengan orang-orang yang dapat melihat. Tuhan malah memperhitungkan orang-orang seperti itu. Bahkan Tuhan berkata, Dia akan membuka mata orang-orang buta, supaya orang-orang buta dapat melihat. Supaya orang-orang buta memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan. Lalu Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Ini kerap kali orang-orang yang merasa hidupnya tidak diperhitungkan di halayak ramai. Orang-orang yang ketika berkata tidak didengarkan karena mungkin dia adalah orang yang lemah.
orang yang tidak berdaya, orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan malah menegakkan orang-orang yang tertunduk, sehingga dia dapat berbicara. Dia dapat memberikan kesaksian akan hidupnya. Lalu Tuhan mengasihi orang-orang benar. Bapak, Ibu, Saudara, apakah pada zaman saat ini kita dengan mudah mengenal mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang tidak benar? Karena seringkali kebenaran itu dipersalahkan dan kesalahan itu dibenarkan. Seringkali kebenaran itu disalahkan dan kesalahan itu dibenarkan. Sehingga kebenaran secara duniawi sering dibutakan dan didiamkan. Itu sebabnya di awal Tuhan berkata terkait orang buta, orang yang tunduk, artinya orang yang tidak dapat berkata-kata, dan orang yang benar. Ini adalah 3 komponen kehidupan yang mencangkup karakter manusia di dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin orang buta, orang yang tertunduk mampu memberikan kesaksian di dalam kehidupannya secara khusus. Kesaksian menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya penolong di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita melihat ataupun kita merasa saat ini adalah orang-orang buta yang bukan lagi buta secara fisik, tetapi buta secara hati nurani. Bukan lagi buta secara jasmaniah, tetapi buta secara rohaniah. Kita bukan lagi orang yang tertunduk, yang diam, tetapi orang yang selalu menegakkan kepala, seolah selalu benar, merasa dia yang harus didengar. Sehingga kita lupa kalau ada Tuhan yang menolong orang-orang yang kita anggap tidak berarti tadinya. Orang-orang yang merasa dirinya tidak dapat melihat kebenaran, orang-orang buta, orang-orang yang hanya diam tidak mampu menyatakan kebenaran, orang-orang yang merasa hidupnya terkungkung dalam keberdosaan. Pagi ini firman Tuhan menyapa kita dan menyatakan bahwa Tuhan hadir sebagai penolong kita. Tuhan hadir menolong kita. Tuhan satu-satunya penolong hidup kita. Karena Dia akan menolong kita menyembuhkan setiap mata yang buta. Setiap orang yang tertunduk. Dan orang-orang benar dinyatakan benar karena mau menyaksikan Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita. Tak satu pun yang mampu menolong kita dalam kesulitan yang sangat-sangat sulit selain Tuhan. Tak ada yang mampu menolong seperti pertolongan yang dari Tuhan yang sempurna dinyatakan di dalam kehidupan kita. Berbahagia dan bersukacitalah kita Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang selama ini tidak mampu menyaksikan kebenaran yang dari Allah. Hari ini, pagi ini, Tuhan berkata, Tuhan siap menolong kita, sebab Tuhan satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian
hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.